Selamat pagi, salam. Sahabat-sahabat, pernah mengalami seperti waktu tidur sesak, seperti ada yang menindih? Nah, itu namanya fenomena SAD. Fenomena SAD ini termasuk kejadian yang menyebabkan kematian tertinggi di Amerika Serikat. Dan di Indonesia juga kayaknya termasuk tinggi juga, cuma sayangnya kita tidak punya angka resmi tentang kejadian SAD ini. Yuk kita simak. Tanggal 28 Juli 2022 kemarin ada sebuah wawancara menarik di channel Epoch Times. Channel ini channel berita yang cukup aktual, terpercaya juga, dan mungkin bisa jadi alternatif buat sahabat-sahabat sekalian memperoleh informasi yang tidak biasa, yang tidak sahabat-sahabat peroleh di channel-channel mainstream. Yang menarik di wawancara kemarin yang dilakukan oleh reporter Roman Balmakov itu bicara tentang sindrom SAD. Sindrom SAD itu SAD itu kependekan dari Sudden Adult Death Syndrome, atau yang singkatan lain juga disebutkan sebagai Sudden Arrhythmia Death Syndrome. Angkanya kebetulan saat ini di Amerika Serikat sangat meningkat, dan karena memang Epoch Times dari dulu seringkali mempertanyakan tentang efektivitas vaksin, hingga beda-beda jauh sih sebetulnya si Roman Balmakov juga mempertanyakan apakah kejadian SAD ini berhubungan dengan vaksin. Dan yang diwawancaranya adalah Dr. Michael Ackerman. Dr. Michael Ackerman ini adalah President of SAD Foundation, jadi yayasan yang berminat akan penanganan SAD ini. SAD ini seringkali dikatakan berhubungan dengan faktor genetik, dan Dr. Ackerman pun dalam wawancara tersebut juga mengatakan bahwa SAD itu sangat berkaitan erat dengan kelainan genetik. Di Wikipedia itu ternyata memang di Amerika awalnya SAD ini lebih banyak muncul pada para pengungsi dari Laos, pengungsi Indochina juga. Nah, jadi SAD ini kejadiannya seperti ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi banyak orang itu begitu tidur pulas, tiba-tiba langsung mengeluh nyeri dada, dan begitu cepat kemudian langsung meninggal. Nah, saya tuh teringat sebetulnya jadi pas deskripsi tentang SAD ini, jadi ada sebetulnya kalau kami orang Sunda itu ada nyebutnya itu istilahnya erup-erup ya. Jadi erup-erup itu kejadian seperti itu sama. Jadi kita tuh nyeri dada hebat yang kadang-kadang membuat kita tuh seperti susah bernapas, mau mati lah. Nah, dan ternyata di suku-suku bangsa lain juga ada di Indonesia tuh yang keluhan-keluhan tersebut itu yang SAD ini. Ada yang bilang ketindihan setan lah, atau yang penyakit apa yang saya itu. Tapi sebetulnya deskripsinya hampir sama, itu SAD. Itu yang membuat saya, wah ini kayaknya harus kita kaji ya. Dan seperti biasa saya coba melihat dari sudut pandang otofagi, dan ternyata sebetulnya sudut pandang otofagi bisa menjelaskan fenomena SAD ini. Dan yang paling penting, apa yang kita harus lakukan supaya tidak terjadi SAD. Jadi pada SAD ini, sahabat-sahabat, gejalanya seperti ini. Jadi orang-orang itu pada saat mereka tertidur lelap, pulas, tiba-tiba saja mereka merasa dadanya itu seperti ditindih, ditekan sehingga susah bernapas. Kadang-kadang ada yang sampai ngorok, dan kadang-kadang sampai meninggal. Nah, di cerita Wikipedia, SAD itu karena awalnya memang paling banyak di Laos, itu disebutkan pendekatannya justru tidak pernah pendekatan secara medis, karena memang kejadiannya sangat tiba-tiba, dan kejadiannya pun pada saat orang tidur, pada saat orang istirahat ya. Jadi nggak mungkin orang berpikir, wah ini kayaknya kelainan jantung apa enggak. Nah, biasanya orang kalau berpikir kelainan jantung biasanya hubungannya dengan aktivitas yang tinggi. Nah, ini kan lagi tidur, jadi makanya pendekatannya langsung dengan cara-cara non medis, ngusir dukun, segala macam lah yang begitu-begitulah di Laos itu ya. Jadi di Amerika Serikat
kejadian sama. Pengungsi Laos itu kejadian sama. Jadi begitu ada keluarga mereka yang terkena SARS ini, yang dipanggil bukan dokter, yang dipanggil ya sama dukun-dukun juga. Wah, ini diganggu sama penunggu ini, penunggu itu, penunggu segala macam ya. Atau mungkin dari karena mereka pendatang dari Laos, mungkin di Amerika, mungkin setan-setan di Amerika udah nggak welcome sama mereka kali ya. Ya, jadi yang saya skimat ya dari deskripsi Dr. Michael Ackerman, memang rata-rata para pengungsi Laos begitu pindah ke Amerika kondisinya membaik, berbeda dengan pada saat mereka berada di daerah mereka sendiri pada saat perang. Yang jelas rata-rata mereka mengalami obesitas. Ya, obesitas ya. Jadi meskipun obesitasnya juga ada yang tidak terlalu ekstrim, tapi obesitas ciri khas dari penderita saya. Dan itu juga saya alami itu seorang sahabat saya kemarin, mentor saya, pembimbing saya pas waktu SMA, itu kalau nggak salah meninggalnya sama pada saat tertentu, dan saya yakin itu juga termasuk SARS. Dan di Amerika Serikat angka SARS ini memang meningkat pada masa pandemi ini. Dulu sebelum pandemi itu angkanya kisarannya sekitar 5.000 kejadian per tahun. Nah, pada saat pandemi ini melonjak sampai di atas 10 ribuan kasus. Sehingga wajar orang berpikir, kayaknya ini berhubungannya dengan kasus pandemi, atau kalau kayak post time dia berhubungannya dengan vaksinasi. Tapi enggak, kalau saya melihatnya memang dari aktivitas. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini orang banyak di rumah, banyak makan, dan semakin obes. Dan yuk kita jelaskan ya kalau dari sudut pandang pandemi autofagi seperti apa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya autofagi itu tidak harus menunggu puasa, tidak harus tidak makan, teman. Dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kita berlangsung proses autofagi itu, dan itu normal. Dan terutama terjadi pada saat malam hari, sejalan dengan siklus sirkadian. Nah, pada saat malam hari biasanya pada saat, apalagi kalau kita dalam kondisi lapar, tidur dalam kondisi lapar, itu sangat mungkin terjadi proses autofagi. Nah, ini dipicu dengan pelepasan growth hormone. Growth hormone ini nanti akan memicu pelepasan dari hormon kortisol. Dan hormon kortisol inilah yang berperan dalam proses autofagi di waktu malam hari. Dan kortisol ini sangat luar biasa sebetulnya, manfaatnya sangat banyak. Selain memicu proses autofagi, juga dia menyembuhkan peradangan, karena sebetulnya kortisol ini merupakan sebuah antiinflamasi alami di tubuh kita. Nah, cuma pada saat proses autofagi apa sih yang terjadi? Nah, pada seorang tertidur autofagi, kortisol dilepaskan. Kortisol akan melepaskan atau memicu terjadinya proses gluconeogenesis di jaringan lemak. Bayangkan kalau orang-orang yang gemuk ya, sahabat-sahabat sekalian yang obesitas, lemaknya di mana-mana, apa yang kira-kira bakal terjadi? Tentu akan dihasilkan gula yang sangat banyak dari proses gluconeogenesis tersebut. Dan kadar glukosa yang meningkat akan memicu pelepasan vasopressin. Sahabat, berkali-kali saya ceritakan, salah satu yang sering kali menyebabkan kematian itu pada saat pelepasan vasopressin. Vasopressin itu dilepaskan oleh tubuh karena konsentrasi atau tekanan osmotik dari darah meningkat. Pada saat proses gluconeogenesis pun sama, itu meningkat, jadi tinggi. Nah, itu vasopressin dilepaskan. Dan bayangkan pada orang-orang yang sudah mengalami obesitas, itu pasti bisa dipastikan juga arteri koronarianya juga mengalami penyempitan. Sehingga tidak heran begitu pada saat malam hari mereka akan terkena serangan penyempitan arteri koronaria yang dirasakan sebagai keluhan nyeri dada. Nyeri dada seperti itu kan, atau orang Sunda erup-erup. Nah, itu sahabat sekalian. Jadi bukan karena ketindihan setan atau erup-erup, itu karena pelepasan vasopressin, dan pelepasan vasopressinnya ini akibat proses gluconeogenesis atau peningkatan gula di malam hari. Lalu apa sih sebetulnya cara pencegahannya? Yang pertama-tama ya tentu saja sahabat-sahabat sekalian harus mengendalikan berat badan, jangan sampai kena obesitas.
Dan juga perhatikan yang paling penting adalah kadar lemak darah. Jangan sampai kadar lemak darahnya itu meningkat. Kalau kadar lemak darahnya tinggi, itu risiko untuk terjadi aterosklerosis itu juga meningkat. Nah, terus apa kalau misalnya kita sudah periksa dan memang kebetulan ternyata lemak darah kita juga tinggi, ya kira-kira ya harus usaha, harus diet ya sahabat-sahabat sekalian. Dan selain diet, ada lagi yang bisa sahabat-sahabat lakukan, yaitu dengan minum kopi atau teh sebelum tidur, tapi tidak pakai gula. Wah, jadi nggak bisa tidur atau ya nggak juga. Tapi kopi dan teh ini sangat membantu dalam proses autofagi. Proses autofaginya berbeda dengan adi hormon kortisol, dia memicu proses gluconeogenesis. Kopi dan teh dia berfungsi untuk memacu metabolisme sel. Jadi glukosa yang dihasilkan oleh proses gluconeogenesis itu akan dirangsang dipergunakan sel. Jadi di dalam darah itu nanti tidak akan terjadi peningkatan glukosa. Kenapa? Karena glukosanya dipakai oleh sel. Nah, ini bisa dibuktikan nanti kadang peningkatan AMPK, AMP. Itu adalah hasil akhir dari sebuah proses kerja oksidasi dari siklus ATP. Nah, jadi dengan meningkatnya ini, AMPK itu membuktikan bahwa teh dan kopi itu berperan dalam proses autofagi. Dan sahabat-sahabat yang penting untuk mencegah sel. Kopi dan teh ini bukan hanya meningkatkan proses metabolisme dalam sel dan menurunkan kadar glukosa sehingga tidak terjadi pelepasan vasopresin, tapi yang penting juga ikut memecah lemak sehingga penyempitan yang ada di dalam arteri koronaria juga bisa dihambat, bisa dicegah dan bisa dikurangi. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan berpikir kalau nanti pas tidur itu ada erup-erup atau ketindihan setan ya. Jadi itu sebetulnya ada fenomena sed, dan fenomena sed ini bisa sangat fatal. Dan sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, apabila terjadi fenomena sed, sahabat-sahabat sekalian itu jangan panik. Yang terpenting jangan panik. Bisa kita lakukan pertama-tama, atau misalnya ada keluarga, yang kita lakukan adalah lakukan kompresi di dada ya, seperti ini bisa dilakukan sahabat-sahabat untuk melakukan kompresi. Nah, terus yang paling penting, bagaimana caranya supaya menurunkan kadar glukosa secara cepat di dalam darah. Yang paling cepat adalah menggunakan teh dan kopi tanpa gula. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi jangan sekali-kali berpikir sed itu ketindihan setan atau apalah yang seperti itu. Terima kasih. Yuk, salam.